Kalau pengikut Isa Al-Masih itu kafir. Entah mereka menemukan dalil dari mana, tetapi setahu saya tidak ada dalil yang mengatakan orang Kristen atau pengikut Isa Al-Masih adalah kafir. Justru pengikut Isa Al-Masih, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang di atas kafir, alias orang-orang yang diakui oleh Tuhan Allah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga jauh tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, dan kesempatan kali ini kita akan mengomentari sebuah video ya, yang saya kira sangat menarik ini, yang mendengar ocehan dari seorang Oten ini ya. Dia hanya menunjukkan ya ke botol aja ya. Nah, sahabat suri ikhwan fillah, sebelum kita mengomentarinya, kita tahan dulu bagaimana isi atau beberan dari seorang Oten yang sok tahu, sok pintar ini ya, padahal dia hanya menunjukkan ke botolannya sendiri. Oke, baik, mari kita simak bagaimana cakapan dari si Oten yang sok pintar ini. Silakan. Sering mendengar dari polemikus Islam, mereka berkata kalau Kristen itu kafir, kalau pengikut Isa Al-Masih itu kafir. Entah mereka menemukan dalil dari mana, tetapi setahu saya tidak ada dalil yang mengatakan orang Kristen atau pengikut Isa Al-Masih adalah kafir. Atau jangan-jangan kalianlah yang kafir. Kitab suci kalian, Tuhan kalian sendiri mengatakan orang Kristen bukan orang kafir, tetapi kalian yang pengikut Tuhan Allah kalian berani mengatakan orang Kristen itu kafir. Dalil yang kalian pakai di Al-Imran 55 dan 56 itu adalah senjata makan tuan. Allah kalian tidak menyebut pengikut Isa Al-Masih adalah kafir. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku akan mengambilmu dan mengangkatmu serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Jadi di Al-Imran 55 tidak mengatakan orang Kristen pengikut Isa Al-Masih itu kafir. Justru pengikut Isa Al-Masih, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang di atas kafir, alias orang-orang yang diakui oleh Tuhan Allah kalian. Dengan kata lain, ketika ada orang-orang yang bukan pengikut Isa Al-Masih mengatakan kepada pengikut Isa Al-Masih kafir, justru dialah yang kafir, sebab dia menentang Tuhan Allahnya. Dan sudah pasti dia menentang kitab sucinya, sebab kitab sucinya mencatat pengikut Isa Al-Masih adalah orang-orang di atas orang-orang kafir, dan itu pastinya adalah orang-orang pilihan Allah mereka. Nah, baiklah sahabat saudari ikhwan fillah, itu sebuah video ya dari seorang Oten. Dia mengatakan secara tidak langsung dia tidak ingin dikatakan kafir ya, begitu ya. Dia menanyakan dalilnya dari mana. Kalau orang-orang Muslim, kalau kita menyebut bahwa mereka pengikut atau yang menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan, itu kafir.
Bagaimana kita luruskan kembali ya sahabat ikhwanillah, memanglah kalau pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu bukan orang-orang kafir. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu definisi dari kafir. Kafirun, kafir itu adalah isim fa'il atau pelaku ya, yang berasal dari asal kata kafaro. Kafaro yakfuru kufran fahuwa kafirun. Jadi kafir adalah orang yang kafir. Lalu apa sih kafir itu? Kafir kalau secara bahasa kita bisa mengartikan orang yang tertutup hatinya. Atau secara istilahinya syar'i, orang kafir adalah orang-orang yang menolak, orang-orang yang enggan mengakui kebenaran, atau orang-orang yang enggan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas siapapun orang yang menolak kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang kafir. Nah, sahabat ikhwan fillah, adapun dalam masa kini ya, orang-orang Kristen ini mengklaim bahwa mereka sebagian itu tidak menuhankan Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Nabi Isa. Dalam konteks yang disebutkan oleh seorang Oten ini, berarti dia menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi wassalam itu adalah Yesus. Memang benar, pengikut Nabi Isa alaihi wassalam tidak kafir, tetapi orang yang menuhankan, orang yang mengakui bahwa Nabi Isa alaihi wassalam adalah Tuhan, itulah orang kafir. Coba kita perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min nasar. Nah, sahabat ikhwanillah, yang mana artinya sudah jelas ya kalau kita baca secara lafzinya. Laqad kafara alladziina qalu, yakin telah kafirlah, kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu huwal masih ibnu Maryam, itu adalah al-masih ibnu Maryam atau Nabi Isa putranya Ibnu Maryam. Dan coba perhatikan dalam ayat selanjutnya, malahan Nabi Isa waqala Isa, lalu Isa berkata, Nabi Isa, bahwa orang-orang, bahwa dia mengajak atau mendakwakan kepada para pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada klaim bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan tidak ada perintahan dari Nabi Isa untuk menyembah Nabi Isa itu sendiri. Adapun ayat yang dibacakan oleh seorang Oten ini sungguh keliru ya, maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Coba kita perhatikan ulang kembali ayat yang dibaca oleh si Oten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum bihi takhtalifun. Sadaqallahu maulal azim. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Sadaqallahul azim. Nah, sahabat ikhwanillah, dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat 55 ya, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengambil Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diambil oleh Allah, diangkat, tidak disalib ya. Adapun si OT ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu diselamatkan dari orang-orang kafir, mencucikan dari orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak mau mengikuti jejak Nabi Isa alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi wasallam. Yang mana ajaran Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah ajaran yang sekarang kita lakukan selaku muslim. Nabi Isa, salat, zakat, puasa. Nah, jadi sudah jelas ya di dalam ayat terakhirnya bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Isa dan untuk menghukumi tentang perselisihan di antara orang-orang kafir, yakni orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihi wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman kelak Nabi Isa alaihi wassalam akan kembali turun ke bumi. Allah akan berikan keleluasan untuk Nabi Isa alaihissalam membereskan, merapihkan umat-umatnya atau orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, yakni akan menghancurkan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat-sahabat, itulah yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini ya, untuk mengomentari, untuk menanggapi ocehan si Oten ini.
Baiklah, mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.